Halo Mitra Darat, saya Okta dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tata cara pemeriksaan fisik dan rancang bangun kendaraan yang dibuat oleh perusahaan karoseri. Eits, karoserinya harus karoseri yang sudah terdaftar dan memiliki surat keputusan rancang bangun atau yang biasa kita sebut dengan SKRB. Nah, gimana aja sih tahapan-tahapan tata cara pemeriksaan fisik dan rancang bangun kendaraan? Yuk langsung aja kita lihat. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor AJ.51-1-6-DJPD-2020 tanggal 15 April 2020 perihal pedoman pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan landasan yang meliputi nomor rangka dan nomor mesin. Kita cek apakah nomor rangka yang tertera sesuai dengan yang diajukan. Untuk nomor rangka dapat terbaca jelas dan sama dengan pengajuan, serta sesuai dengan merek dan tipe yang tercantum pada SK Rancang Bangun. Nah, selanjutnya yaitu nomor mesin. Nomor mesin dapat dilihat pada mesin atau stiker maupun plat pabrik pembuat. Untuk nomor mesin ini juga harus dapat terbaca jelas dan sama ya dengan pengajuan. Bukti pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin dapat berupa gesekan atau foto untuk setiap unit kendaraan yang diajukan. Yang kedua yaitu pemeriksaan bentuk fisik kendaraan. Periksa kesesuaian fisik jenis kendaraan bermotor dengan SK Rancang Bangun. Untuk penentuan hasil pemeriksaannya tidak lulus jika dokumen rancangan pada SK Rancang Bangun tidak sesuai dengan fisik jenis kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dimensi kendaraan yang meliputi panjang total. Metode pemeriksaannya diukur mulai dari bagian terluar bagian paling depan kendaraan hingga bagian terluar bagian paling belakang dari kendaraan. Berikutnya lebar total, diukur mulai dari bagian paling kanan hingga bagian paling kiri dari kendaraan. Yang tidak termasuk dalam pengukuran yaitu kaca spion, under mirror, anten jenis lentur, dan lampu tambahan yang ada pada sisi kanan dan kiri badan kendaraan. Selanjutnya yaitu tinggi total. Diukur mulai dari bagian tertinggi kendaraan ke permukaan lantai. Yang tidak termasuk dalam pengukuran yaitu anten, aksesoris jenis lentur, dan lain-lain yang sifatnya tidak permanen. Berikutnya, pemeriksaan julur depan atau front overhang. Diukur dari bagian paling depan kendaraan dengan jarak mendatar antara pertengahan gandar atau sumbu paling depan. Apabila aksesoris tambahan seperti hiasan karet plastik pada bumper FOH agar diinput pada aplikasi sesuai dengan ukuran fisik kendaraan. Next, julur belakang atau rear overhang. Diukur dari pertengahan gandar atau sumbu paling belakang ke bagian paling belakang kendaraan yang bersifat permanen dan kokoh. Apabila pada bagian belakang kendaraan ada tambahan konstruksi atau variasi yang tidak terdapat di SKRB, misal anak tangga, hook, dan lain-lain, ROH agar diinput pada aplikasi sesuai ukuran fisik kendaraan. Berikutnya, pemeriksaan jarak sumbu. Proyeksikan sumbu dari kendaraan uji di atas permukaan lantai uji, kemudian ukur antar sumbu. Diukur masing-masing antar sumbu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya, mengikuti konfigurasi sumbu kendaraan itu sendiri. Selanjutnya, jarak bebas atau ground clearance. Diukur antara tanah atau lantai ke titik terendah kendaraan. Berikutnya pemeriksaan sudut pergi. Diukur dari titik bawah ban belakang di lantai dengan bagian terluar dari bagian belakang kendaraan.
Pemeriksaan dimensi kendaraan harus sesuai dengan SK Rancang Bangun dan tidak lulus jika tidak sesuai dan atau di luar batas toleransi batas atas dari SK Rancang Bangun. Yang keempat yaitu kesesuaian material. Metode pemeriksaannya yaitu memeriksa material logam atau non-logam harus sesuai dengan SK Rancang Bangun dan tidak lulus jika tidak sesuai. Yang kelima, pemeriksaan posisi lampu. Periksa keberadaan, ketinggian, dan jarak lampu-lampu. Pemeriksaan ini disesuaikan dengan pasal 24 sampai dengan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Yang keenam yaitu pemeriksaan ukuran ban. Cek ukuran ban di kendaraan apakah sesuai dengan yang diajukan. Jika merek ban berbeda antara unit kendaraan yang identik seperti merek, tipe, jenis, dan dimensinya sama, dapat diproses lanjut asalkan ukuran utama ban sama. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan dimensi bak muatan yang meliputi panjang bak atau box. Pemeriksaannya diukur dari bagian dinding depan bak muatan sampai dinding bak bagian belakang tanpa engsel atau aksesoris lain. Berikutnya pemeriksaan lebar bak atau box. Diukur dari bagian paling samping kanan bak muatan hingga bagian paling samping kiri bak muatan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tinggi bak atau box. Nah, ada perbedaan pengukuran di sini antara bak dan box. Untuk cara pengukuran bak diukur dari bagian atas bak sampai bawah bagian dalam box. Sedangkan untuk box diukur dari bagian atas luar box sampai bawah bagian luar box. Yang kedelapan yaitu pemeriksaan volume tangki. Dilakukan pemeriksaan bentuk tangki dan pengukuran panjang, lebar atau diameter dan tinggi. Yang kesembilan yaitu pemeriksaan dimensi dan jumlah tempat duduk. Lebar tempat duduk diukur dari sisi samping kanan ke bagian kiri terluar tempat duduk. Lebar tempat duduk minimal 400 mm. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah tempat duduk. Jumlah tempat duduk harus sesuai dengan SK Rancang Bangun dan setiap tempat duduk harus terdapat sabuk keselamatan minimal 2 titik kecuali tempat duduk untuk pengemudi. Tempat duduk untuk pengemudi dan tempat duduk penumpang pada pinggir di samping pengemudi minimal 3 titik. Yang ke-10, pemeriksaan jarak tempat duduk. Diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk di depannya. Jarak antar tempat duduk minimal 650 mm. Dan untuk tempat duduk yang ditempatkan berhadapan diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk. Jarak antar tempat duduk minimal 1100 mm. Yang ke-11, yaitu pemeriksaan fasilitas tempat keluar darurat. Periksa kelengkapan fasilitas tempat keluar darurat seperti palu pemecah kaca, penunjuk fasilitas tempat keluar darurat, ditolak jika tidak ada. Dan periksa keberadaan tempat duduk di dekat pintu darurat, ditolak jika pintu darurat terhalang oleh tempat duduk. Yang ke-12, pemeriksaan berat kosong kendaraan. Dilakukan penimbangan dengan sekurang-kurangnya alat timbangan portable. Dilakukan penimbangan sekurang-kurangnya terhadap 2 unit kendaraan untuk unit kendaraan yang identik seperti merek, tipe, jenis, dan dimensinya sama. Maka unit berikutnya diinput dari rata-rata 2 unit yang ditimbang tersebut dengan catatan 2 unit yang ditimbang hasil timbangannya mendekati. Yang ke-13 yaitu pemeriksaan lain-lain yang meliputi engsel bak atau box. Periksa jumlah engsel setiap pintu bak atau box. Sekurang-kurangnya 2 buah setiap daun pintu bak atau box sesuai fisik kendaraan. Berikutnya perisai kolong. Periksa keberadaan, posisi, dan kekuatan pemasangan perisai kolong. Terpasang jika tinggi ujung landasannya atau bagian belakang dan bagian samping badannya berjarak lebih dari 700 mm yang diukur dari permukaan jalan. Dan sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1000 mm diukur dari sisi terluar bagian belakang. Selanjutnya yaitu pengarah angin. Periksa keberadaan, posisi, dan kekuatan pemasangan pengarah angin.
harus terpasang apabila jarak antara atap kabin dengan atap box lebih dari 500 mm. Selanjutnya pemeriksaan model atau jumlah handle pintu dan jumlah pemasangan pipa-pipa pintu. Periksa jumlah handle pintu dan jumlah pemasangan pipa-pipa pintu. Pemeriksaan aksesoris box. Periksa keberadaan aksesoris di bagian box bagian belakang atas, misal seperti lampu posisi tambahan berwarna merah, mika pemantul cahaya, dan lainnya. Berikutnya pemeriksaan keberadaan pengikat bak atau box ke sasis, misal U-bolt dan sebagainya. Pengikat bak atau box ke sasis jumlahnya harus sesuai dengan yang tertera pada SK rancang bangun. Berikutnya pemeriksaan pintu pengemudi untuk mobil bus. Sekurang-kurangnya mobil bus sedang. Periksa keberadaan pintu pengemudi untuk mobil bus. Jika mobil bus dengan mesin di bagian belakang kendaraan, tidak boleh ada pintu pengemudi. Dan jika mobil bus dengan mesin di bagian depan kendaraan atau dekat pengemudi, pintu pengemudi tidak dapat dioperasikan oleh pengemudi, hanya boleh digunakan oleh teknisi. Berikutnya pemeriksaan tinggi ruang penumpang. Ukur tinggi ruang penumpang 400 mm dari dinding sisi kiri atau kanan dalam kendaraan bermotor. Paling sedikit 1700 mm untuk mobil bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri. Dan paling sedikit 1500 mm untuk mobil bus yang tidak dilengkapi dengan tempat berdiri. Berikutnya pemeriksaan alat pemantul cahaya berupa stiker. Untuk mobil barang dengan JBB minimal 7.500 kg dan konfigurasi sumbu minimal 1.2. Ada dua jenis alat pemantul cahaya berupa stiker, yaitu partial marking dan full marking. Untuk partial marking, panjang stiker 30 cm sampai dengan 60 cm dan jarak antara stiker satu dengan yang lainnya yaitu 50% dari panjang stiker. Dan ini adalah contoh untuk pemasangan full marking. Berikutnya pemeriksaan kaca kendaraan bermotor. Periksa spesifikasi kaca pada kendaraan bermotor. Kaca wajib safety glass, laminate glass untuk kaca depan, dan tempered glass untuk kaca samping dan belakang. Berikutnya pemeriksaan sistem rem, roda-roda, dan suspensi. Periksa kesesuaian sistem rem, roda-roda, dan suspensi pada kereta gandengan dan tempelan. Sistem rem, roda-roda, dan suspensi pada kereta gandengan dan tempelan harus sesuai dengan yang ada pada SK rancang bangun. Nah, itu tadi adalah tahapan tata cara pemeriksaan fisik dan rancang bangun kendaraan. Semoga video ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pemeriksaan fisik dan rancang bangun kendaraan. Video ini disampaikan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.